wa ta'ala atas seluruh karunia-Nya, khususnya karunia sehat dan sempat pagi ini kita diperjumpakan di Masjid Al-Muttaqun dalam keadaan baik dan sehat semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh risalah dan teladan dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa menjalani sisa hidup ini dengan baik, juga dengan benar, dan kelak mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita ngaji Bapak Ibu sekalian 1 jam pelajaran menurut orang dewasa dengan judul Muharram, bulan mulia, saatnya meningkatkan kepedulian sosial dan spiritualitas. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya awali dengan pantun. Pergi ke Mekah beli kurma, pulangnya mampir di kota Gaza. Berani dong. Siapa rajin ibadah dan beramal mulia, dunia akhirat pasti bahagia. Ke pasar Senen beli sajadah, sajadah merah sangat indah. Manfaatkan Muharram untuk berhijrah, jadikan diri semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bulan Muharram itu merupakan bulan pertama di dalam kalender Islam yang tentunya memiliki kedudukan yang khusus. Bulan Muharram, bulan pertama. Bulan kedua nomor Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal, lajeng Rabiul Akhir, lajeng Jumadil Ula, lajeng Jumadil Akhir, lajeng Rajab, lajeng Sya'ban, lajeng Ramadan, lajeng Syawal, lajeng Zulqa'dah, pungkasan Zulhijjah. Itu nama-nama dalam tahun Hijriah yang oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah ing Tanah Jawi. Beliau membuat kalender Jawa. Bulan Muharram diganti dengan nama bulan Suro. Safar menjadi Safar. Rabiul Awal, mulut, karena dalam bulan Rabiul Awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Setelah bulan mulut, batu mulut. Setelah batu mulut, Jumadil Ula menjadi Jumadil Awal. Lajeng Jumadil Akhir. Setelah itu Rajab menjadi Rajab, Sya'ban menjadi Ruwah. Karena di bulan Sya'ban Nabi pernah diajak oleh sahabat berziarah ke makam Baqi untuk mengingatkan ziarah ke makam, menengok para arwah. Maka Sultan Agung mengganti bulan Sya'ban menjadi arwah, tapi sulit diomongkan, menjadi Ruwah. Setelah Ruwah, Ramadan diganti dengan nama Poso, supaya semua kaum muslimin itu ingat dengan perintah di bulan Ramadan, yaitu puasa. Setelah puasa, Syawal, gampang sih ngomong. Zulqa'dah diganti Zulqa'idah, nah, sih ngomongin gampang. Zulhijjah itu bulan haji, hari rayanya banyak, yaitu hari raya Idul Adha tanggal 10, Tasrik 11, 12, 13, 4 hari kita memiliki hari raya di bulan Zulhijjah. Maka nama bulan Zulhijjah
karena bodone wedi patang dino mula sasi ini diganti sasi besar. Niku nggih Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bulan pertama ini yaitu bulan Muharram yang oleh Sultan Agung diganti dengan nama bulan Syura karena hari ke-10 disebut hari Asyura, disunahkan untuk berpuasa. Maka bulan Muharram itu memiliki keistimewaan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Antara lain yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat At-Taubah ayat ke-36. Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim wala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Ketika Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram atau 4 bulan mulia. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu di dalam bulan yang 4 itu. Dalam hadis penjelasan para ulama dijelaskan yang 4 bulan itu adalah bulan apa Bapak Ibu? Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat Rajab. Itulah Bapak Ibu sekalian ya, 4 bulan haram. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bernama lengkap Abdul Husain Muslim bin Al-Hadad Al-Bushairi An-Naisaburi. Artinya Bapak Ibu, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 dan di tanggal 9-nya. Rasulullah bersabda, "An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah." Riwayat Imam Muslim. Dari Abu Qatadah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura. Beliau menjawab, puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa tahun yang lalu. Tanggal 9-nya, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu belum pernah menunaikannya. Karena Rasul baru berniat untuk menunaikannya, tapi belum sampai waktunya beliau wafat. Maka dalam rangka untuk menselisihi kaum Yahudi yang hanya puasa di tanggal 10 Muharram, maka kemudian Nabi menganjurkan untuk puasa juga di tanggal 9 Muharram. Disebut dengan puasa Tasu'a. Hadis riwayat Imam Muslim berbunyi, Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Saya ulang Bapak Ibu. Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imbakitu ila qabilin la asumannat tasi'ah. Nah, ternyata harus pakai kacamata Bapak dan Ibu ya. Ini sudah tua tapi nggak mau ngerasa tua ya. Tapi insya Allah yang saya baca tadi sudah betul ya Bapak dan Ibu sekalian. Terus saya ulang ya biar mantap ya Bapak dan Ibu. Ani bani Abbasin radhiyallahu anhu, Ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imbakitu ila qabilin la asumannat tasi'ah. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku masih hidup hingga tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 dalam kurung Tasu'ah. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, dari kedua hadis dan satu ayat Al-Quran yang tadi saya baca, kita bisa mengambil hikmah dan aplikasinya. Yang pertama, bahwa puasa tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura memiliki keutamaan yang besar, yaitu berupa penghapusan dosa-dosa kecil selama 1 tahun sebelumnya. Dosa-dosa besar tidak terhapus dengan puasa 1 hari 10 Muharram. Puasa 10 Muharram yang hanya 1 hari itu hanya menghapus dosa-dosa kecil sepanjang 1 tahun yang telah lewat. Dosa-dosa yang besar harus bertaubatan nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengulangi lagi dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Membunuh sesama manusia, dosa besar, dosa kecil, dosa besar, maka enggak terhapus dengan puasa 1 hari tanggal 10 Muharram. Durhaka pada orang tua, besar atau kecil? Besar, tidak terhapus dengan puasa yang 1 hari. Berzina, dosa besar atau kecil? Dosa besar, tidak terhapus dengan puasa yang hanya 1 hari. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Maka ini menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Untuk dosa-dosa besar tentunya harus bertaubatan nasuha, tidak mengulang dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Tapi ingat bahwa dosa kecil maupun dosa besar, insya Allah Allah akan ampuni ketika kita mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. 2. Puasa Tasu'ah 9 Muharram, pada Ibu sekalian, dianjurkan agar berbeda dengan kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Walaupun Nabi belum pernah melakukannya, tapi Nabi menganjurkan kita semua untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang tanggal berapa? Tergantung yang itu ya. Kalau Bapak Ibu ikuti kalender yang baru saja di launching hari Rabu yang lalu, tanggal 25 Juni 2025 oleh pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah yang dihadiri oleh sekian duta besar dan utusan negara-negara sahabat. Dimulainya hari Kamis, Bapak dan Ibu sekalian, tanggal 1 Muharramnya. Kalendernya disebut dengan KHGT,
kalender Hijriah global tunggal. Dimulai tanggal 1 Muharram 1447 itu di hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Sehingga kalau Kamis itu tanggal 1, Jumat tanggal 2, Sabtu tanggal 3. Hari ini tanggal 4, Senin besok tanggal 5, Selasa tanggal 6, Rabu tanggal 7, Kamis 8. Jadi tanggal 9-nya kapan? Jumat depan. Tanggal 10-nya Sabtu. Nah, maka kalau mau puasa tanggal 9 dan 10 berarti hari Jumat dan hari Sabtu. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Maka contoh praktik dalam kehidupan sehari-hari, Bapak dan Ibu sekalian, menjadikan puasa Asyura dan puasa Tasu'a sebagai bagian dari kebiasaan tahunan keluarga. Maka Bapak Ibu ya, ketika masuk di bulan-bulan tertentu, khususnya bulan mulia, bulan haram, dan di dalamnya ada puasanya, itu di awal bulan ditandai dulu Bapak Ibu ya. Anak, istri, suami diajak oleh Bapak Ibu sekalian ya, untuk kasih perhatian pada bulan-bulan haram itu, pada bulan-bulan mulia. Sebagai contoh, masuk di bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Tahun baru Masehi saja yang merayakan luar biasa kan Bapak Ibu ya. Nah, ini tahun baru miliknya kaum muslimin. Tentunya harus lebih bergembira. Dan wujud syukur itu diwujudkan dalam puasa. Maka bulan Muharram ditandai. Kemudian dicari yang tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, Bapak Ibu mau ikut kalendernya yang mana? Tuh monggo saja loh Bapak Ibu ya. Saya tadi hanya menyampaikan kalau PP Muhammadiyah itu menginisiasi kalender yang insya Allah akan diikuti oleh berbagai negara, yaitu kalender Hijriah global tunggal. Jadi nanti kalau mau menentukan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kapan puasa 10 Muharram, kapan puasa 9 Muharram, kapan puasa Yaumul Bid, ya, itu enggak usah hitung-hitungan lagi. Kalendernya sudah jelas. Seperti kaum Nasrani mau merayakan hari Natal, itu enggak usah lihat bulan dulu Bapak Ibu ya. Enggak usah ngitung dulu, tanggalnya sudah pasti. Nah, maunya begitu Bapak Ibu, supaya simple dan kita tidak diributkan dengan masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu diributkan, karena semua bisa dihitung secara pasti. Gerhana bulan, gerhana matahari yang hanya selisih detik saja bisa dihitung tidak? Bisa dihitung. Dan tepat tidak? Tepat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, maka Bapak Ibu, orang-orang Amerika itu sudah menginjak bulan Bapak Ibu. Kadang-kala kita masih saling menginjak gara-gara bulan. Ya. Nah, maka udahlah kita akhiri ya Bapak ya, menatap masa depan yang jauh lebih cerah, yang lebih penting kita diskusikan, yaitu meningkatkan spiritualitas dan meningkatkan kebermanfaat dengan kehadiran kita sebagai kaum muslimin di tengah-tengah umat manusia. Ya Bapak dan Ibu ya, jadi ajak keluarga, ajak anak, istri, suami, dan jadikan puasa sunnah itu khususnya Asyura dan Tasu'a itu sebagai bagian dari kebiasaan. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mau bikin praktek baik lagi, puasa, itu ada buka puasanya kan? Ada. Nah, maka kalau puasanya kita ngajak-ngajak, maka nanti bukanya ngajak-ngajak juga. Tuh maksudnya Bapak Ibu. Nanti akan jadi budaya yang bagus. Jadi buka puasa bersama itu tidak hanya ketika bulan Ramadan, tetapi buka puasa bersama itu bisa kita adakan di bulan-bulan yang lainnya, termasuk di bulan Muharram ini, Bapak dan Ibu sekalian.
Ada puasa Tasu'ah tanggal 9. Adakan buka puasa bersama. Undang sahabat, undang teman-teman. Itu kan Bapak Ibu ya. Tanggal 10 Muharram ada puasa Asyura. Undang untuk buka puasa. Tradisi ini Bapak Ibu di Tanah Suci sudah terjadi sejak lama. Kalau Bapak Ibu nanti umrah ya, di hari Senin dan di hari Kamis itu selalu akan ada buka puasa di Masjidil Haram. Banyak orang-orang datang membawa satu kontainer untuk dibagi Bapak Ibu sekalian untuk buka puasa menjelang maghrib itu. Ya, nah demikian juga di tanggal-tanggal tertentu yang kita disunahkan untuk berpuasa sunnah. Itu nanti banyak Bapak Ibu sekalian, para agnia-agnia itu datang, itu membawa kontainer untuk buka puasa bersama. Itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau budaya-budaya itu Bapak Ibu, itu kan budaya bagus kan Bapak Ibu ya? Buka puasa bersama, memberi makan pada orang yang berpuasa. Insya Allah mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Itu bisa kita budayakan juga di tanah air Bapak dan Ibu. Kita buat acara buka puasa bersama kapan? 10 Muharram. Bagus tuh Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini contoh praktik baik dalam kehidupan sehari-hari. Ajak keluarga untuk berpuasa, ajak buka puasa bersama. Muharram, bulan pertama dalam tahun Hijriah, yang menjadi tanda hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Hijrah secara fisik bisa jadi sudah tidak ada di Indonesia. Tapi negeri-negeri yang lain masih ada, Bapak dan Ibu sekalian. Sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Palestina yang negaranya tidak aman, maka mereka masih bisa dimaklumi kalau hijrah, dan kadang-kala wajib hijrah untuk menyelamatkan dirinya. Tapi di negeri-negeri yang sudah aman, bisa jadi hijrahnya bukan hijrah fisik, tetapi hijrah non fisik, yaitu hijrah hati, hijrah pikiran, hijrah perilaku. Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-20. Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maka Bapak dan Ibu, kita perlu meningkatkan spiritualitas di dalam bulan Muharram ini. Dalil untuk meningkatkan spiritualitas dalam bentuk ibadah antara lain di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-41. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Orang-orang yang selalu ingat Allah itu, Bapak dan Ibu, akan punya sikap hati-hati ketika dia melakukan sesuatu, karena begitu mau melakukan sesuatu dibayang-bayangi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mau melakukan sesuatu yang sekiranya tidak pantas,
sekiranya tidak beretika, tidak bermoral, apalagi maksiat dan keji, maka dia pasti akan menghindarinya karena selalu dibayangi oleh ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayang-bayang itu baru bisa ada di dalam pikiran dan hatinya ketika dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Allahnya itu dicendelkan di tembok, tidak dibawa Bapak Ibu ya, nah ditinggal, kira-kira ada nggak bayangan Allah itu dalam pikirannya? Tidak ada. Maka ketika Allah itu nggak ada dalam pikirannya, nggak ada dalam hatinya, mau melakukan sesuatu itu tidak ada yang diingat Bapak Ibu sekalian, kecuali yang mau dilakukan itu. Allahnya nggak diingat, Rasulnya nggak diingat, maka nggak ada kontrol atas apa yang mereka akan lakukan itu, Bapak dan Ibu. Padahal masing-masing itu punya hak. Allah itu punya hak, dirinya sendiri juga punya hak, keluarganya punya hak, dan masing-masing itu harus dipenuhi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulla dhi haqqin haqqah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu bernama lengkap Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Artinya Bapak Ibu, sungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, dirimu memiliki hak atasmu, keluargamu memiliki hak atasmu, maka berikanlah setiap yang berhak itu haknya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu, Allah sudah menciptakan kita, melahirkan kita dari ibu kita, ya. Memberi kesempatan ibu kita melahirkan kita, memberi kesempatan kita hidup di dunia ini, kemudian mencukupi kebutuhan kita dalam bentuk memberikan rezeki, kesempatan, dan berbagai karunia termasuk udara yang kita hirup tanpa harus bayar. Nah, Bapak Ibu, kalau orang sakit udaranya harus bayar, itu satu tabung harganya berapa? Nggak tahu, nggak usah tahu Bapak Ibu ya. Kalau nggak tahu berarti nggak pernah beli, berarti nggak pernah sakit kan? Alhamdulillah. Ya. Nah, itu baru udaranya Bapak dan Ibu, belum darahnya. Satu kantong berapa coba? Ya. Nah, baru udara sama darah. Belum obatnya, belum nutrisinya Bapak dan Ibu sekalian. Karunia-Nya itu sangat banyak. Jika kalau kita disuruh menghitung-hitung nikmat Allah itu, kita nggak mungkin mampu menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Ketika kau berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh kamu nggak pernah mampu menghitungnya. Karena saking banyaknya, maka Allah sudah memberikan kewajibannya pada kita. Sudah kasih Bapak Ibu ya. Nah, pada kita itu berbagai karunia itu tadi. Nah, maka hak Allah apa? Hak Allah adalah untuk disembahnya. Ya. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan manusia dan jin itu tidak ada lain kecuali hanya untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. Haknya itu saja Bapak dan Ibu. Allah itu adalah untuk disembah, diibadahi. Itu saja. Nah, maka orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, berarti dia tidak memberikan hak atas Allah itu. Dia menerima haknya dari Allah, tapi tidak berbalik, kemudian memenuhi kewajibannya, memberikan hak penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi tidak seimbang Bapak dan Ibu sekalian ya. Yang kedua, dirinya punya hak. Diri kita punya hak Bapak dan Ibu. Apa saja haknya? Haknya adalah dipelihara, dirawat dengan baik. Allah sudah beri kita fisik yang baik, sehat, cantik, ganteng,
maka pelihara, rawat dengan baik. Maka merawat tubuh supaya sehat, ya, seger, buger, itu bagian dari memenuhi hak atas jasad kita. Tuh Bapak dan Ibu. Maka jalan pagi bagus toh enggak? Bagus, tapi jalan pagi yang agak cepat Bapak Ibu ya, bukan jalan timik-timik. Itu namanya enggak olahraga. Sampai keringetan itu maksudnya. Ya, menurut para dokter itu ya Bapak Ibu, jalannya itu jalan cepat, namanya jogging. Bukan jalan biasa. Kalau jalan biasa timik-timik itu cuma dapat capek, enggak dapat sehatnya. Nah, olahraga penting Bapak Ibu ya, mau jalan cepat, mau renang, mau panahan, mau berkuda sesuai dengan umurnya. Jangan sampai yang usianya sudah di atas 50 tahun ambil olahraga lari dan sepak bola. Itu ya Bapak Ibu ya, olahraganya disesuaikan dengan umurnya. Itu ya Bapak Ibu, supaya sehat. Kalau perlu konsultasi kepada dokter. Itu termasuk memberikan hak pada jasad kita. Termasuk hak untuk tidur Bapak Ibu. Orang nggak pernah tidur kira-kira sehat atau sakit? Sakit Bapak dan Ibu. Dan menurut hasil penelitian para ahli kesehatan itu, tidur dalam satu hari semalam itu kurang lebih harus terpenuhi 6-8 jam. Jadi kalau kita kurang dari 6 jam per hari secara rata-rata, maka badan kita akan semakin lemah. Dan itu dicontohkan oleh Rasul, maka ada waktu-waktu untuk istirahat tidur. Siang hari itu Bapak Ibu bagi pensiunan, itu cocok nih Bapak Ibu, tidur di waktu setelah Bapak Ibu sholat duha. Nah, maka menjelang duhur itu waktu sunnah, ba'da duhur sunnah. Tapi makro ba'da asar, ba'da maghrib itu makruh, ba'da subuh itu makruh. Sunnah lagi ba'da isya. Nah, maka sunnahnya tidur menjelang duhur, ba'da duhur, ba'da isya. Makruhnya tidur ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita ikuti waktu-waktu sunnah ini Bapak Ibu, badan kita sehat. Tapi kalau kita balik, badan kita nggak sehat Bapak Ibu. Kalau tidak percaya nanti dicoba. Ya. Tidur ba'da asar. Nanti bangun apa Bapak Ibu? Ba'da maghrib. Bapak Ibu bingung atau enggak? Bingung. Nggak seger badannya, loyo dan bingung Bapak Ibu sekalian. Ya, dia melanggar waktu makruhnya tidur. Tuh, Bapak dan Ibu sekalian ya. Apalagi dari ba'da asar 12 bangun ba'da isya. Itu nanti mengira sudah pagi Bapak Ibu. Nah, kalau sering begitu, maka nanti orientasinya kacau Bapak dan Ibu. Ya. Nah, maka adalah kita ikuti waktu-waktu yang dicontohkan oleh Nabi, kapan kita harus tidur itu, Bapak dan Ibu ya. Ba'da subuh itu makruh Bapak Ibu. Tapi kalau matahari sudah terbit, sudah hilang makruhnya. Nah, maka kalau sangat capek itu ya Bapak Ibu ya, subuhan, kemudian baca Quran, zikir sampai matahari terbit Bapak Ibu. Begitu matahari terbit, tidur, udah nggak makruh lagi Bapak Ibu. Silahkan. Nanti bangun, kemudian duha. Tidur lagi, nggak apa-apa, menjelang zuhur. Nah, itu dalam rangka untuk memenuhi hak jasad kita, Bapak dan Ibu. Nah, di luar jasad, itu ada jiwa, Bapak dan Ibu sekalian. Ada hati dan jiwa kita ini. Harus diberi haknya, harus diberi asupan, harus diberi makanan. Itu Bapak dan Ibu. Maka makanannya jiwa adalah apa Bapak Ibu? Makanan jiwa apa? Ya zikir. Makanannya akal, ilmu. Makanannya hati apa Bapak Ibu? Hiburan, kesenangan supaya bahagia. Nah, maka itu bagian dari non jasadnya, non fisiknya. Bagian dari rohani. Itu ada jiwanya, ada hatinya, ada akalnya kepada Ibu ya, supaya kita berakal maka diberi ilmu itu ya Bapak Ibu.
Maka anak-anak kecil yang belum berakal itu disebut bocah. Nah, pikirannya masih kayak kebu durung pecah. Nah, maka disebut bocah. Nanti terus belajar, banyak ilmu. Akalnya pecah, akalnya menjadi sempurna maksudnya. Gak disebut lagi bocah, disebut orang yang sudah dewasa karena sudah berakal. Maka makanannya akal adalah ilmu. Maka mesti harus mau mencari ilmu supaya akalnya semakin bagus, berfungsi optimal. Hati supaya tenang, bahagia, maka diperbanyak zikirnya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, Bapak dan Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, puasa Asyura, puasa Tasu'a. Itu dari sudut pandang puasanya. Akan lebih sempurna spiritualitas kita dan nanti bisa teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalau sholat kita juga ditingkatkan. Kalau selama ini kita fokus pada sholat wajibnya, maka tambahi sholat sunnahnya. Tidak usah banyak-banyak, yang penting konsisten. Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Untuk sholat wajibnya, sehari semalam berapa kali Bapak Ibu? 5 kali. Sudah genap atau belum 5 kali? Sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum digenapi dulu sholat wajibnya. Nah, karena ada yang sholat wajibnya baru 4 kali. Bapak Ibu sekalian, duhur, asar, maghrib, isya. Kadangkala subuhnya lewat Bapak Ibu sekalian. Dan tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi sering. Maka saya ini kalau mengajar pagi jam 7 Bapak Ibu, itu selalu saya tanya sama saya, sudah subuhan atau belum? Bagi yang belum, tak minta ke musola, subuhan, walaupun jam 7 pagi Bapak Ibu. Biar aja, nanti kan dia ingat, ya, subuhnya jam 7 pagi. Itu sindiran dosen pada mahasiswa. Nek kroso Bapak Ibu ya. Nah, nanti hari berikutnya tak tanya lagi Bapak Ibu. Itu sudah berkurang kok jumlahnya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, nah itulah cara mendidiknya, nggak langsung Bapak Ibu. Ya, nah demikian juga anak-anak kita itu yang masih kecil mungkin belum balik, kan kadang-kadang juga susah untuk sholat subuhnya Bapak Ibu. Tidak apa-apa, bangunnya jam berapa? Dibangunkan waktu subuh sulit. Ya, kemudian bangun setelah matahari terbit, udahlah. Nah, sholat nah, itu Bapak Ibu. Tidak mau sholat temeni Bapak Ibu. Ya, dibacakan bacaan sholatnya, ditemani sholat walaupun sudah matahari terbit. Tidak apa-apa, nanti kemudian kita geser. Lama-lama insya Allah mapan Bapak dan Ibu sekalian ya. Sholat wajibnya, itu yang harus kita utamakan karena itulah yang besok akan dihisab pertama kali. Nah, kalau sudah selesai dengan urusan sholat wajibnya, baru kita tambah sholat sunnahnya. Sholat sunnah yang paling gampang dulu Bapak Ibu, itu sholat sunnah apa? Nah, yang paling gampang itu sholat sunnah rawatib, yang paling gampang. Bukan yang paling utama. Yang paling utama namanya sholat tahajud. Tapi kan paling berat Bapak dan Ibu. Nah, kita mulai dari yang paling mudah dulu, yaitu sholat sunnah rawatib. Itu jumlahnya ada berapa Bapak Ibu? Ada 12. Tapi kalau kita lengkap 12, kira-kira bisa enggak? Nah, kok terus dong ngaku wangel gitu ya. Nah, enggak apa-apa, enggak harus 12. Tapi minimum kita tahu yang 12 itu apa saja. Apa saja Bapak Ibu? Yuk, dimulai dari subuh. Ada enggak sholat rawatibnya? Ada, namanya qobla subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus daripada dunia seisinya. Tapi kalau orang nggak bisa mengkuantifikasi, ya nggak ngefek dengan hadis ini Bapak dan Ibu ya. Nah, beda kalau diganti dengan kata-kata 10 juta. Siapa yang mau sholat 2 rakaat sebelum subuh di masjid dan mengikuti jamaah sholat subuh, di depan tempat sujudnya disediakan amplop isinya 10 juta. Wow, pasti semua sholat sunnah itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau diganti dengan khairum minad dunya wa ma fiha,
belum tentu tertarik. Ya, tidak apa-apa, Bapak dan Ibu sekalian. Itu menunjukkan bahwa keduniaan kita masih mendominasi dibanding dengan keakhiratan kita. Tidak apa-apa, berproses kok Bapak dan Ibu. Nah, 2. Kemudian zuhurnya ada nggak salat rawatibnya? Ada. Berapa rakaat? 6, Bapak dan Ibu. Ya, 4 sebelum zuhur, 2 dan 2 setelah zuhur. Ada asar? Ada nggak rawatibnya? Ya, yang muakkadah tidak ada. Ya, yang ghairu muakkadah tetap ada Bapak dan Ibu ya. Yang kita bahas yang muakkadah. Kemudian maghrib ada nggak? Ada. Ba'da maghrib. Jadi sudah berapa tadi? 2 tambah 6, 8. Tambah maghrib 2, 10. Ba'da isya ada nggak? Ada 2. Berarti jumlahnya berapa? 12. Itu kalau Bapak-Ibu menghitungnya 12. Kalau menghitungnya 10, duhurnya tadi cuma 4. 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur. Maka nanti jumlahnya 10. Bisa 10 itu udah hebat Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau nggak bisa 10, minimum yang mana Bapak Ibu? Subuh, nek subuhan. Ya, diusahakan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sholat jamaah subuh, mau di rumah, mau di masjid, Bapak Ibu, coba lakukan 2 rakaat dulu sebelum sholat wajib subuhnya. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Misalnya di rumah, terlambat mau ke masjid, terlambat. Di rumah mau jamaah dengan keluarga. 2 rakaat dulu Bapak Ibu sebelum jamaah sholat subuhnya. Itu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini sholatnya Bapak Ibu. Tidak bisa yang tahajud dimulai dari rawatib. Kemudian lanjut ke duha. Gampang atau sulit duha? Gampang harusnya Bapak Ibu. Waktunya panjang. Bisa di kantor, bisa di rumah. Minimumnya 2 rakaat. Maksimumnya 12 rakaat. Nah, kemudian baru masuk ke sholat malamnya. Sholat malam yang tahajud berat. Maka enggak ambil tahajud dulu, enggak apa-apa. Ambil yang sholat malamnya. Ba'da isya, sholat rawatib 2 rakaat, ditambah 2 rakaat lagi sholat malamnya, langsung sholat witir 1 rakaat, 2 plus 1. Wah, itu kalau mau latihan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi sholat isyanya panjang dong Pak. Ya, 4 tambah 2, tambah 2, tambah 1. Berarti berapa? 9 rakaat. Banyak kan Pak? Nah, ya dipotong Bapak Ibu. Isyanya 4, langsung 2 rakaat diniati sholat malam, 1 diniati sholat witirnya. Berarti berapa? 7. Nah, lumayan, ya kan? Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Tapi paling tidak memulai untuk sholat sunnah. Nanti malam habis tidur bangun lagi, nggak apa-apa, tambahi sholat malamnya. Yang penting tidak sholat witir lagi. Karena sholat witir 1 malam hanya 1 kali. Itu ya Bapak dan Ibu. Tambahi sholat sunnahnya. Kemudian doa, baca Quran. Datangi tempat-tempat untuk majelis-majelis ilmu. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang hubungannya dengan kepedulian sosial, maka kita tingkatkan empati kita pada orang lain, semangat kita untuk membantu pada orang lain. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Rasul bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'adumihim masalul jasadi idza istaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahar wal hummah. Perumpamaan kaum mukmin dalam kasih sayang, rasa belas kasihan dan simpati mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Nah, maka kaitannya dengan kepedulian sosial ini Bapak Ibu, kita bisa terapkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama,
menyantuni anak yatim dan kaum duafa secara rutin, baik di lingkungan kita maupun di lingkungan yang jauh. Sekarang ini tidak terbatas, tidak ada hambatan yang signifikan untuk membantu saudara-saudara kita yang jauh. Termasuk Bapak Ibu mau membantu teman-teman kita, saudara kita di Palestina atau di negara lain yang sedang kena musibah. Sekarang di aplikasi itu banyak sekali tawaran-tawaran Bapak Ibu, tapi ambil yang terpercaya, yang namanya sudah terpercaya Bapak dan Ibu. Ya, misalnya yang dikelola oleh pemerintah, namanya apa? Basnas. Yang dikelola oleh Muhammadiyah, namanya Lajismu. Yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, namanya apa? Lajisnu. Yang dikelola oleh Hidayatullah, namanya BMH. Dan dikelola oleh organisasi-organisasi yang sudah ternama. Itu insya Allah akan sampai betul ke mereka, kepada Ibu sekalian. Ya, nah jadi bantu, tapi selektif. Melalui mana kita membantu supaya bantuan kita itu benar-benar sampai. Tidak besar-besar Bapak Ibu, tawarannya mulai dari berapa? Ada yang mulai dari 10.000, ada yang mulai dari 20.000, ada yang mulai dari 50.000. Tinggal klik dari HP itu Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini dalam rangka untuk mengetuk pikiran dan hati kita peduli pada orang lain, galang bantuan, galang dana untuk bantuan sosial. Kalau di sekeliling kita masih banyak yang membutuhkan, maka prioritaskan di sekeliling kita sendiri. Mengunjungi saudara yang sedang sakit, mengunjungi tetangga yang sedang sakit, mengunjungi tetangga yang berkekurangan, kunjungi kerabat yang sedang sakit, kunjungi kerabat yang masih kekurangan. Nah ya, kita ringankan kerabat, ringankan tetangga, ringankan saudara, bagian dari kepedulian sosial kita pada orang lain, dan kita bisa belajar memulainya mulai dari bulan ini. Tuh Bapak dan Ibu, khususnya terhadap anak yatim Bapak Ibu, kita beri perhatian yang besar walaupun kita tidak memiliki anak yatim. Nah ya, tapi kita beri perhatian yang besar kepada mereka karena sungguh penderitaannya itu tidak tergantikan. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada, sambil menunjukkan dua jari ini Bapak Ibu. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma qalila. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, aku dan orang-orang yang menanggung menyantuni anak yatim di surga kelak seperti ini. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya, Nabi itu menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah lalu merenggangkan sedikit, ya kira-kira seperti ini. Nah, apa artinya? Artinya Rasul dan orang-orang yang menyantuni, memberhentikan, membantu, mendonasi anak yatim nanti di surga, surganya berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, senang nama badan? Tentunya senang. Maka jangan pernah menghardik anak yatim. Kalau nggak mampu membantu, minimum tidak menghardiknya, tidak membuatnya sengsara, tidak menghalangi mereka dapat bantuan. Itu Bapak Ibu. Kalau nggak mampu membantu, minimum tidak menghalangi mereka mendapatkan bantuan. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, ini contoh-contoh aplikasi Bapak Ibu bagaimana menjadikan bulan Muharram ini bulan untuk meningkatkan spiritualitas dan kepedulian kita kepada orang lain. Ya Bapak Ibu sekalian, ngaji kita pagi ini tadi kita mulai jam 6:30, selesai jam 7:15, 1 jam pelajaran dewasa. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah ampuni kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu pada ampunan dari Tuhanmu
dan berzikirlah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada kekurangannya, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan karena sudah lewat Bapak Ibu, ini enggak ada tanya jawabnya. Nah, langsung kita akhiri dengan doa ya Bapak Ibu ya. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in warḍa'ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.